Mungkin langsung saya mulai saja. Yang sudah bisa install, mungkin teman-teman bisa langsung mencoba, nggih. Sambil misal nanti ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke saya. Nah, untuk model sistem dinamik sendiri, model Stella di sini, teman-teman bisa langsung untuk memulai penggunaannya, bisa langsung buka saja untuk softwarenya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini untuk software Stella, di mana ada beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan model yang tadi. Nah, di sebelah kiri ini di aplikasi Stella sendiri terdapat 4 level lembar kerja. Yang pertama di paling atas ada namanya interface. Halaman kerja ini nanti berfungsi untuk menunjukkan hasil simulasi yang sudah dari model yang sudah dibuat. Jadi nanti hasil runningnya tadi bisa dilihat pada level bagian interface ini, baik itu berbentuk grafik maupun tabel. Kemudian di bawahnya ada level bagian map, di mana ya ini merupakan lembar kerja untuk membuat atau membangun model stock flow diagramnya, yang seperti tadi itu dapat dibuat di bagian map. Kemudian di level yang selanjutnya ada namanya level bagian model. Nah, untuk level bagian model ini sendiri fungsinya sama seperti level bagian map. Hanya saja di bagian model ini kita dapat memasukkan nilai maupun persamaan ke dalam model yang sudah dibuat agar nantinya bisa di-running atau disimulasikan. Kemudian yang terakhir ada level bagian equation, nah, di mana nanti persamaan maupun nilai maupun grafik yang sudah dimasukkan ke dalam model nanti akan otomatis masuk ke dalam lembar kerja equation yang di sini seperti itu. Kemudian yang pertama mungkin kita langsung masuk pada level bagian map, gitu. Level bagian map, untuk membangun model stock flow diagram terdapat empat unsur pembangun utama. Yang pertama di sini di atas ada fitur berbentuk kotak ini namanya stok. Stok ini berfungsi untuk nilai akumulasi atau mudahnya apa yang akan dicari atau yang akan diteliti. Kemudian di sebelah sini ada namanya flow. Nah, flow ini masukan atau keluaran yang dapat mempengaruhi stok, di mana penambahan atau pengurangan akumulasi stok tersebut dapat dipengaruhi oleh flow. Kemudian di sampingnya ada converter. Nah, converter ini dapat digunakan untuk menambah variabel yang akan mempengaruhi baik itu flow maupun stoknya. Kemudian di sampingnya lagi ada namanya action konektor atau konektor. Nah, ini berfungsi untuk menghubungkan antar tiap variabel, baik itu stok, flow, maupun converter, agar nantinya dapat saling berhubungan dan dapat disimulasikan, seperti itu. Nah, untuk membuat stock flow diagram, yang pertama mungkin teman-teman bisa klik pada stok, pada bagian stok. Yang pertama untuk dibuat adalah stoknya terlebih dahulu. Nah, caranya tinggal diklik saja di bagian stok, kemudian diarahkan ke lembar kerja. Nah, akan muncul kotak stok seperti ini. Nah, untuk stoknya bisa kita namai, di sini langsung bisa diubah menjadi IPM P atau IPM perempuan, seperti itu. Nah, ini bisa digeser-geser sesuai dengan kebutuhan. Yang sudah bisa download, apa bisa diikuti sampai di sini? Mungkin bisa saya lanjutkan saja, nggih?
Nah, kemudian setelah membuat stoknya, yang selanjutnya adalah kita bisa membuat flow-nya, baik itu inflow maupun outflow. Untuk model ini tidak ada outflow, jadi ada inflow saja. Caranya sama, yaitu tinggal di klik pada bagian flow, kemudian arahkan ke lembar kerja, karena kita buat inflow atau flow masuk. Jadi caranya adalah klik flow-nya di luar halaman kerja, diklik, kemudian tahan, seret ke dalam agar masuk ke stoknya, agar terhubung dengan stoknya. Nah, nanti akan seperti ini bentuknya. Untuk flow-nya kita namakan yang lebih mudah mungkin IPMP rate. Ini sama saja dengan yang sudah ditunjukkan tadi. Nah, dipastikan bahwa di ujung stoknya tidak ada gambar seperti awan seperti ini. Karena jika di ujung flow-nya ada gambar seperti awan, itu menunjukkan bahwa flow-nya masih belum terhubung terhadap stok. Seperti itu. Kemudian kita sudah membuat stok dan flow-nya, langkah selanjutnya kita dapat menambahkan beberapa konverter atau variabel yang bisa mempengaruhi dari flow-nya maupun stoknya, seperti itu. Yang pertama mungkin kita tambahkan untuk indeks yang mempengaruhi IPM. Yang pertama yaitu kita membuat indeks harapan hidup. Di sini caranya, maaf. Caranya adalah klik saja pada bagian konverter di sini, diklik kemudian diarahkan di halaman kerja. Nah, kita namakan indeks harapan hidup. Oh, mohon maaf, ini namanya indeks kesehatan. Lebih mudahnya seperti ini aja. Indeks kesehatan yang dipengaruhi oleh angka harapan hidup. Kemudian kita tambahkan juga dari indeks kesehatan sendiri dipengaruhi oleh angka harapan hidup atau AHH, kita singkatnya. Kemudian nanti perhitungannya kita membutuhkan data angka harapan hidup yang minimal dan juga angka harapan hidup maksimal. Nah, akan seperti ini. Kemudian kita bisa menghubungkan antar variabel dengan menggunakan fungsi ini, konektor. Kita hubungkan, jadi tadi kan indeks kesehatan dipengaruhi oleh angka harapan hidup. Caranya adalah kita klik konektornya, klik di dalam variabel yang diinginkan. Misal di sini saya ingin menghubungkan angka harapan hidup ke indeks kesehatan. Jadi diklik di dalam variabel AHH, kemudian kita arahkan, ini kursornya ditahan, diarahkan ke dalam variabel indeks kesehatan sampai berubah warna seperti ini. Nah, kemudian baru dilepas kursornya. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengatur lengkung konektornya, ini di pangkal konektornya ada bulatan kecil. Ini bisa digeser-geser untuk mengatur kelengkungan dari konektornya. Nah, seperti itu. Kemudian sama dengan yang variabel lain, kita hubungkan juga angka harapan hidup minimal dengan indeks kesehatan, kemudian angka harapan hidup maksimal dengan indeks kesehatan, seperti ini. Kemudian dari indeks kesehatan juga kita hubungkan ke IPMP rate atau flow-nya, agar nantinya bisa disimulasikan. Nah, seperti ini. Untuk yang variabel dari indeks kesehatan yang mempengaruhi IPMP atau flow-nya. Selanjutnya yaitu ada indeks pendidikan, sama kita gunakan konverter juga, kita beri nama indeks pendidikan atau pengetahuan boleh, di mana indeks pendidikan akan dipengaruhi oleh dua, yaitu indeks RLS atau rata-rata lama sekolah dan juga indeks harapan lama sekolah.
HLS. Kita singkatnya seperti itu. Nah, ini bisa digeser-geser sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini indeks RLS itu dipengaruhi oleh nilai rata-rata lama sekolah dan juga rata-rata lama sekolah minimal dan maksimal. Begitu pula dengan indeks HLS, dipengaruhi oleh angka harapan lama sekolah, kemudian juga dihubungkan dengan HLS minimal dan juga harapan lama sekolah maksimal. Seperti ini, kita hubungkan lagi dengan menggunakan konektor. Sama caranya kita hubungkan RLS ke indeksnya. Semua variabel yang mempengaruhi kita hubungkan dengan konektor, kemudian dari indeks RLS ini kita hubungkan juga dengan indeks pendidikan. Ini namanya juga bisa digeser, misal takut tertutup oleh konektor. Nah, kita hubungkan juga dari indeks pendidikan ke dalam flow IPMP. Seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada indeks daya beli atau standar hidup layak. Nah, seperti ini. Kemudian ini dipengaruhi oleh pengeluaran per kapita disesuaikan. Di sini saya singkat dengan PPPP, P3 atau Purchasing Power Parity. Kemudian di sini juga dihubungkan dengan nilai minimumnya dan nilai maksimumnya. Nah, sudah kita hubungkan juga dengan konektornya sama. Kemudian juga kita hubungkan untuk indeks daya beli ke dalam IPMP atau flow IPMP. Seperti ini. Nah, kemudian kita sudah membuat untuk model IPM perempuan. Untuk IPG sendiri modelnya terdapat 3 subsistem. Tadi bisa dilihat gambarnya ada 3 kotak gitu ya. Nah, itu kita dibagi terhadap 3 subsistem. Jadi ada subsistem IPM perempuan, kemudian nanti ada subsistem IPG, dan juga ada subsistem IPM laki-laki. Yang nantinya adalah bisa menjadi satu sistem besar yang kita langsung beri nama sistem IPG seperti itu. Nah, untuk membuat perbedaan antara subsistem, kita akan membingkai antar subsistemnya. Nah, untuk membingkainya kita bisa menggunakan fungsi di bagian atas ini, kotak merah. Ini ada namanya sektor frame. Nah, jadi ini kita bisa membuat bingkai atau frame-nya dengan menggunakan fungsi sektor frame. Caranya adalah kita bisa klik fitur ini, sektor frame. Kita arahkan ke halaman kerja seperti ini. Nah, akan muncul sektor frame seperti ini. Nah, untuk memperbesar atau memperkecilnya di bagian paling pojok-pojok ini ada kotak kecil. Nah, ini bisa ditarik untuk mengatur besar kecilnya dari sektor frame. Nah, seperti ini sudah terbingkai. Nah, ini kalau digeser, ini sektor frame-nya masih tidak menyatu dengan model stock flow diagram yang sudah dibuat. Jadi, agar tidak
agar bisa menyatu dan misal ingin dipindah-pindahkan itu bisa bergabung dengan model yang ada di dalamnya. Di bagian pojok ini jangan lupa diklik dulu gemboknya, nah, agar terkunci sehingga nanti kalau digeser, model yang ada di dalamnya juga ikut tergeser, seperti itu. Nah, kemudian kita sektornya kita beri nama untuk subsistem IPM perempuan. Nah, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita bisa membuat untuk subsistem IPM laki-laki. Sebenarnya bisa membuat model ulang seperti ini tadi, tapi karena IPM laki-laki itu variabel-variabel yang mempengaruhi itu sama dengan IPM perempuan, sama, hanya saja nanti nilainya yang diisikan untuk dari laki-laki. Maka untuk modelnya kita bisa menggunakan fungsi copy paste saja. Kita klik di bagian frame-nya sampai muncul pojok-pojok ini. Kemudian kalau di keyboard itu Ctrl+C, kita arahkan ke halaman apa lain, kita Ctrl+V saja. Nah, akan muncul model yang baru seperti ini. Ini yang lebih mudahnya, tapi apabila mau dibuat mandiri, yaitu satu persatu seperti tadi, itu bisa juga. Nah, di sini akan muncul copy paste dari model yang sudah dibuat tadi, tapi dengan nama variabel yang ditambah di belakangnya. Dapat diingat bahwa di Stella sendiri kita tidak bisa membuat dua variabel dengan nama yang sama, walaupun sebenarnya intinya yang diharapkan itu sama, misal angka harapan hidup. Nah, di sini kita tidak bisa membuat angka harapan hidup lagi, cuma harus diberi nama yang berbeda. Nah, jadi di sini ada angka harapan hidup tapi ditambahi 2. Mungkin kita bisa anggap 2 di sini menunjukkan bahwa ini adalah variabel angka harapan hidup untuk laki-laki, seperti itu. Nah, misal teman-teman kurang suka dengan angka 2, ini bisa diedit satu persatu dengan misal diganti L gitu. Kalau untuk menunjukkan bahwa ini variabel untuk laki-laki seperti itu. Nah, untuk saat ini kita langsung pakai yang 2 saja, kita edit yang ada bagian perempuannya. Misal flow-nya kita beri nama IPML red. Kemudian stoknya kita beri nama IPM laki-laki atau IPML. Nah, seperti ini. Untuk subsistemnya kita juga ganti jadi subsistem IPM laki-laki. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah kita membuat subsistem untuk IPG. Untuk IPG sendiri diperoleh dari rasio antara IPM perempuan dan juga IPM laki-laki. Jadi kita dapat menghubungkan antar dua sistem ini. Nah, pertama kita buat konverternya dulu untuk IPG, variabel IPG. Jadi nanti kita bisa mengetahui nilainya seperti itu. Nah, sebenarnya langsung dihubungkan dengan menggunakan konektor itu bisa dari IPMP ya. Saya hubungkan juga ke IPG seperti ini, itu bisa. Kemudian dari IPML juga bisa dihubungkan seperti ini. Cuma kalau dari segi estetika itu kurang sesuai ya. Terlalu jauh dan juga ini keluar dari frame-nya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan fungsi yang namanya, ini kita delete terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan fungsi yang namanya fungsi gauss. Nah, di sebelah atas paling kanan ini gambar seperti boneka ini, namanya fiturnya adalah gauss. Nah, kita bisa menggunakan fungsi ini untuk menduplikat variabel yang akan diinginkan, baik itu stock, flow, maupun converter.
Jadi ini berbeda dengan misal tadi yang sudah saya jelaskan, membuat variabel baru dengan nama yang sama tapi tidak bisa. Untuk duplikat berarti kita akan menduplikat variabel ini ke tempat yang berbeda yang isinya tetap sama dengan variabel ini, hanya saja beda tempat seperti itu. Untuk menggunakan fungsi ghost, caranya adalah kita bisa klik saja di fitur ghost-nya, kemudian kita arahkan ke variabel yang ingin diduplikat. Misal ini kan saya ingin menduplikat IPMP ke sini agar nanti lebih mudah menghubungkannya dengan variabel IPG. Kita arahkan fitur ghost-nya ke tengah variabel, baik itu stock maupun flow maupun converter ya. Diklik di tengahnya sekali, diklik. Kan seperti ini, kemudian kita arahkan ke tempat yang baru yang ingin diinginkan. Kita klik lagi di sini. Ini akan muncul file duplikat, variabel duplikat dari IPM perempuan. Kalau duplikat bentuknya itu seperti ini, ada kotaknya jadi titik-titik. Ini menunjukkan bahwa file tersebut adalah file duplikat dari variabel lain. Kita sama untuk yang IPML, kita klik fungsi ghost di sini, kita arahkan di stok IPML. Kita letakkan di sini. Sudah, kemudian baru kita hubungkan antar filenya. IPMP kita hubungkan dengan IPG, kemudian untuk yang IPML juga kita hubungkan dengan IPG. Seperti ini. Kemudian kita beri sektor frame lagi. Jangan lupa digembok untuk sektornya. Kita beri nama subsistem IPG. Seperti ini. Maka kita sudah membuat 3 subsistem untuk IPG, yaitu ada subsistem IPM perempuan, subsistem IPM laki-laki, dan juga subsistem IPG. Sampai di sini untuk pembuatan stock flow diagramnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mbak Kofifa, saya rasa menarik sekali. Saya juga langsung tertarik, tapi belum selesai tadi. Ini mungkin sedikit ya, saya memberi saran. Jadi mungkin teman-teman di sini bingung, Mbak. Yang dibingungkan apa sih IPM, apa sih IPG? Mungkin sedikit, ya, sedikit dibahas itu. Jadi mungkin setelah bisa menginisial, saya yakin teman-teman juga ingin mencoba. Seperti saya pun ingin mencoba. Jadi sempat latihan juga sih. Cuma mungkin karena tidak pernah mengaplikasikan, jadi lupa. Itu yang mungkin saya terjadi pada saya. Jadi intinya tolong dijelaskan sedikit IPM itu apa, IPM perempuan apa, IPM laki-laki apa, terus akhirnya menjadi subsistem IPG, mungkin seperti itu. Terus kemudian tadi RLS, mungkin ini ya singkatan-singkatan yang mungkin kita semua belum paham seperti itu, Mbak Kofifa. Terima kasih. Oke. Mungkin sebelumnya mungkin mungkin minggu depan oleh Bu Rini akan ada materi baru, tapi mungkin boleh saya share juga. Sebentar, coba saya carikan filenya. Bu Yuyun, dengar suara saya kah, Bu Yuyun? Iya, Prof. Di materi saya yang kemarin itu sudah ada ya. Yang IPM saya kirim ke WA-nya Dapri Bu Yuyun yang apa namanya? Yang materi kedua. Iya, sudah Prof. Jadi sudah ada, insya Allah sudah saya baca. Cuma mungkin di sini ini Prof, teman-teman saya yakin ini tertarik gitu loh. Jadi sempat juga ini tadi ngobrol dengan Mas Roni, kebetulan yang host ini ya. Jadi saya juga tertarik Bu seperti itu. Jadi mungkin sedikit aja disebutkan apa itu IPM tadi, mungkin IPM seperti ini gitu. Iya. Ya, disebutkan aja Mbak Kau. Disebutkan saja, enggak apa-apa. Ini layar saya apa sudah terlihat ya? Iya, Mbak Kofifa bisa. Mungkin ini saya ambil dari materi saya sendiri.
Untuk IPM sendiri, IPM itu merupakan suatu tolak ukur atau standar dalam menilai keberhasilan pembangunan manusia yang lebih berkualitas di suatu daerah. Misal mau menghitung untuk tingkat inisial negara, kemudian bisa juga dihitung dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga yang ke bawah. Seperti itu. Nah, ini untuk melihat bagaimana sih capaian pembangunan manusia di suatu daerah. Nah, kemudian indeks pembangunan gender itu merupakan indeks yang berfungsi untuk melihat pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi untuk itulah kita membuat model tadi, dibedakan antara IPM perempuan dan juga IPM laki-laki, karena juga dapat diketahui bahwa di masyarakat sendiri untuk capaian dari pembangunan manusia itu pastinya berbeda antara perempuan dan juga laki-laki. Untuk itulah dibuat indeks pembangunan gender, sehingga kita bisa tahu bagaimana sih perempuan dan laki-laki di daerah itu seperti apa. Kemudian untuk komponen-komponennya IPM dan IPK tadi ada 4, indeksnya ada 3, di mana ada ini tadi umur panjang yang panjang dan hidup sehat, atau yang tadi indeks kesehatan. Kemudian yang kedua ada pengetahuan, indeks pengetahuan atau tadi indeks pendidikan. Kemudian yang 3 ada standar hidup yang layak, yang dapat dilihat dari pengeluaran per kapita disesuaikan. 3 dimensi ini nanti dipecah menjadi 4 komponen. Yang pertama tadi ada AHH atau angka harapan hidup, adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Untuk komponen-komponen ini sendiri sepertinya sudah dijelaskan cukup lengkap di websitenya BPS maupun di buku Kemen PPA. Kemudian tadi yang untuk indeks pendidikan, tadi ada 2, yaitu ada rata-rata lama sekolah yang merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, kemudian juga angka harapan lama sekolah atau HLS ya tadi yang saya buat, didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Kemudian untuk yang terakhir ada indeks daya beli atau standar hidup layak. Nah, yang ini dihitung dengan menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan dengan paritas daya beli atau tadi PPP, Purchasing Power Parity. Seperti itu untuk penjelasan dari model yang sudah dibuat tadi. Untuk rumus-rumusnya sendiri nanti mungkin habis ini akan dimasukkan ya, cara untuk memasukkan modelnya, rumus ke dalam modelnya. Sampai di situ apa ada pertanyaan? Atau mungkin bisa saya lanjutkan lagi untuk pengisian nilainya. Ini apa sudah bisa install modelnya ya, teman-teman? Ada yang sudah bisa? Install aplikasinya maksud saya. Halo, apa suara saya masuk? Dengan jelas. Tidak apa-apa, dilanjut saja, Mbak. Oke. Misal teman-teman sudah bisa install, cuma terlambat untuk membuat modelnya, bisa saya kirimkan. Jadi nanti untuk mengisi persamaannya bisa bareng-bareng begitu. Misal sudah banyak yang sudah menginstal aplikasinya. Ini suara saya apa masih masuk ya? Terdengar jelas. Mungkin langsung saya lanjutkan saja, nggih. Apabila sudah dibuat untuk modelnya, modelnya sudah dibuat, maka kita ada yang chat. Suara saya apa putus-putus ya?
Bagus kok suaranya. Oh ya. Kemudian setelah untuk membangun stock flow diagramnya, teman-teman bisa masuk di bagian level model. Nah, sebelah sini ya, tadi model yang sudah dibuat di bagian map itu akan otomatis terduplikasi juga ke dalam level bagian model seperti itu. Hanya saja bedanya kalau bisa dilihat di dalam model yang sudah dibuat tadi, di dalam setiap variabelnya baik itu converter, flow maupun stoknya terdapat tanda tanya seperti ini. Ini mengindikasikan bahwa variabel tersebut belum terisi nilai maupun persamaan, sehingga nanti masih belum bisa disimulasikan. Jadi untuk tahapan selanjutnya, kita bisa mengisi nilai dalam variabel-variabel yang digunakan seperti itu. Nah, untuk mengisinya di sini saya sudah ada data Excel-nya. Excel saya apa sudah terlihat ya? Sudah bisa terlihat. Oh iya. Mungkin saya atur sedikit biar terlihat semua. Nah, seperti ini. Nah, untuk cara mengisi dari variabel-variabelnya, misal pertama kita ingin mengisi dari stok dari PMP-nya. Nah, untuk cara mengisi nilai ke dalam variabel yang sudah dibuat, caranya adalah tinggal diklik 2 kali saja di dalam variabelnya, klik 2 kali. Nah, dia akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, untuk mengisinya bisa di bagian bawah ini inisial atau IPMP-nya. Nah, kita bisa mengisi di sini. Perlu menjadi perhatian bahwa di di Stella sendiri untuk desimal itu menggunakan titik. Jadi tidak bisa menggunakan koma. Jadi untuk mengisi nilai-nilai yang berbentuk desimal, teman-teman bisa menggunakan titik. Nah, untuk IPM perempuan sendiri, nilainya adalah sebesar 60,60.15. Kita langsung masukkan saja. Ini bisa diketik atau bisa, misal ada file Excel-nya, itu bisa digunakan fitur copy paste. Nah, seperti itu juga bisa. Kemudian jika sudah diisikan nilainya, teman-teman bisa klik OK. Tanyanya akan hilang. Ini mengindikasikan bahwa variabel tersebut sudah diisi nilainya. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita mengisi variabel-variabel yang mempengaruhi terlebih dahulu. Yang pertama ada angka harapan hidup. Di sini, oh sebentar. Nah, untuk mengisinya sama, kita klik 2 kali di variabel yang akan diisi nilainya. Nah, akan muncul kotak dialog lagi seperti ini. Kita isi di bagian bawah untuk angka harapan hidup perempuan itu sebesar 67,51. Yang ini ya, life expectancy number. Untuk perempuan yaitu sebesar 67,51 tahun. Jadi angka harapan hidup perempuan untuk di daerah untuk data ini sebesar 67,51 tahun. Kemudian juga jika sudah diisi kita klik OK.
Kemudian di sini untuk angka harapan minimal dan maksimal, untuk semua nilai yang minimal dan maksimal ini bisa didapatkan dari data BPS maupun Kemen PPA. Untuk angka harapan hidup minimal sebesar, mohon maaf ini, sebesar 17,5 kita masukkan. Kemudian klik OK. Untuk angka harapan hidup maksimalnya adalah sebesar 82,5. Kemudian klik OK. Mohon maaf, sebentar saya ambil cas terlebih dahulu, nggih. Halo, mohon maaf, apa suara saya terdengar? Terdengar jelas. Mungkin saya lanjutkan, nggih. Selanjutnya, apabila angka harapan hidup sudah dimasukkan, kita lanjutkan ke nilai rata-rata lama sekolah. Nah, caranya sama, juga diklik 2 kali saja. Rata-rata lama sekolah adalah sebesar 7,63 tahun. Seperti ini, kemudian OK. Kemudian rata-rata lama sekolah minimal adalah 0 tahun. Kemudian untuk maksimalnya adalah 15 tahun. Kemudian untuk harapan lama sekolah sebesar 11,54. Untuk minimalnya adalah 0. Kemudian maksimalnya adalah 18 tahun. Kemudian klik OK. Di sini untuk pengeluaran per kapita disesuaikan. Untuk pengeluaran per kapita disesuaikan, sebenarnya untuk data dari BPS atau Kemen PPA itu berbentuk jutaan atau ribuan sesuai dengan yang ada di website mereka. Jadi, tapi untuk dimasukkan ke dalam sistem dinamik, karena ini tadi yang angka yang lainnya itu sudah berbentuk indeks, maka untuk pengeluaran per kapita disesuaikan sebelum dimasukkan ke dalam Stella, teman-teman bisa mengubahnya dengan menggunakan logaritma natural atau len-nya, di-len-kan terlebih dahulu. Jadi, nilai yang sudah saya masukkan ini nanti purchasing power parity adalah 15,61. Ini adalah angka yang sudah di-len-kan atau diubah menjadi logaritma natural. Seperti itu. Kalau aslinya, nanti teman-teman bisa mengecek dengan menggunakan anti-len seperti itu. Untuk purchasing power parity-nya sebesar 15,61. Kemudian untuk yang minimalnya adalah sebesar 13,82. Kemudian untuk yang maksimalnya adalah 17,10. Kemudian OK. Nah, untuk nilai konstantanya sudah dimasukkan semua. Selanjutnya adalah bagaimana kita memasukkan
persamaan ke dalam model yang sudah dibuat. Nah, yang pertama kita coba isikan untuk indeks pendidikan, indeks kesehatan. Ini kalau di sini namanya life expectancy index untuk yang di Excel. Nah, jadi untuk indeks kesehatan sendiri nilainya diperoleh dari pengurangan dari angka harapan hidup yang dikurangi dengan angka harapan hidup minimal. Nah ini. Jadi angkanya diperoleh dari angka harapan hidup dikurangi dengan angka harapan hidup minimal dibagi dengan angka harapan hidup maksimal dikurangi angka harapan hidup minimal. Nah, untuk mengisi dari memasukkan persamaan ke dalam Stella, caranya adalah di bagian atas ini ada namanya require input. Nah, untuk menggunakan persamaan ini harus memasukkan variabel yang ada di require input. Seperti itu. Karena tadi kalau bisa kita lihat di modelnya, ini indeks kesehatan dipengaruhi oleh 3 variabel, angka harapan hidup, yang minimal dan juga yang maksimal. Jadi untuk menggunakan memasukkan persamaannya juga harus mengikutkan 3 variabel ini. Caranya adalah yang kita masukkan saja kurung buka, kita klik di bagian angka harapan hidup, di require input ini diklik. Nah, kan ini tidak bisa ditulis sendiri seperti itu ya, tapi harus diklik dari bagian require input. Kemudian dikurangi oleh angka harapan hidup minimal, tutup kurung, dibagi dengan buka kurung angka harapan hidup maksimal, diklik di require input, dikurangi dengan angka harapan hidup, juga diklik di bagian kotak require input. Kemudian tutup kurung, kalau sudah diklik OK. Nah, dia akan hilang. Begitu pula dengan indeks RLS, itu caranya rumusnya hampir sama, yaitu rata-rata lama sekolah dikurangi dengan rata-rata lama sekolah minimal dibagi dengan rata-rata lama sekolah maksimal dikurangi rata-rata lama sekolah minimal. Kemudian OK. Untuk HLS juga sama. Ini dikurangi dengan kemudian OK. Nah, untuk indeks pendidikan atau education index sendiri diperoleh dari rata-rata indeks rata-rata lama sekolah dan juga harapan lama sekolah. Jadi rumusnya adalah indeks RLS ditambah dengan HLS dibagi 2. Kemudian OK. Untuk indeks daya beli juga sama, yaitu nilai PPP dikurangi dengan PPP minimal dibagi dengan daya beli maksimal dikurangi dengan daya beli minimal. Oke. Nah, seperti ini. Yang terakhir adalah kita memasukkan rumus dari flow-nya atau IPMP rate-nya. Kita klik 2 kali. Nah, untuk IPMP rate-nya untuk rumusnya ada di ini. Jadi untuk mendapatkan nilai IPM, rumusnya adalah indeks pendidikan dikalikan dengan indeks kesehatan, dikalikan lagi dengan indeks daya beli, kemudian diakar pangkat 3.
dikalikan dipangkat 1/3. Ini hanya perubahan matematika saja ya. Seperti ini rumusnya, kemudian klik OK. Nah, maka untuk satu sistem, subsistem kita sudah mengisi nilainya, dipastikan lagi bahwa tidak ada tanda tanya di dalam variabelnya. Karena nanti misal ada satu variabel yang belum terisi, maka tidak akan bisa terunning untuk model yang sudah dibuat, seperti itu. Selanjutnya kita isikan untuk untuk yang IPM laki-laki. Nah, untuk IPM laki-laki sebesar 71.31. Untuk angka harapan hidupnya, ini. Angka harapan hidup adalah 63,62. Untuk minimalnya adalah 17,5 dan maksimalnya adalah 82,5. Untuk RLS sebesar 7,88. Minimalnya adalah 0. Kemudian maksimalnya adalah 15. HLS-nya adalah 11,91 tahun. Minimalnya adalah 0, kemudian maksimalnya 18. Untuk PPP-nya sebesar 16,64. Minimalnya adalah 13,82 dan juga 17,10. Seperti itu untuk indeks. Rumus indeksnya sama seperti yang perempuan tadi. Angka harapan hidup dikurangi nilai minimalnya, dibagi dengan angka harapan hidup maksimal dikurangi angka harapan hidup minimal. Oke. Kemudian untuk rata-rata lama sekolah juga seperti itu. Untuk HLS sama. Dibagi 2. Kemudian oke, untuk yang flow-nya juga sama seperti yang perempuan tadi, didapatkan dari indeks pendidikan dikalikan indeks kesehatan dikalikan dengan indeks daya beli, kemudian di akar pangkat 3. Nah, sudah untuk yang IPM laki-laki. Nah, terakhir adalah kita masuk di subsistem yang IPG.
di mana IPG sendiri nilainya didapat dari rasio IPM perempuan dibagikan dengan IPM laki-laki. Nah, untuk menyamakan nilainya kita ubah dengan dikalikan dengan 100. Nah, seperti ini, kemudian oke. Nah, maka sudah terisi semua untuk nilainya. Nah, dicek kembali bahwa tidak ada tanda tanya di dalam model yang sudah dibuat. Jika sudah tidak ada, kita bisa coba cek di bagian equation. Nah, ini akan nanti otomatis muncul karena kita sudah memasukkan persamaan ke dalam model yang sudah dibuat. Nah, persamaan maupun nilai tadi yang sudah dibuat akan muncul di bagian equation. Seperti ini bisa difungsikan untuk dimasukkan ke dalam laporan ya, misal nanti membuat model yang dengan topik yang berbeda. Nah, ini bisa digunakan sebagai tambahan informasi di laporan seperti itu. Nah, apabila modelnya sudah dibuat, langkah terakhir adalah kita bisa simulasikan model yang sudah ada dan sudah diisikan nilainya. Untuk di Stella sendiri, untuk menunjukkan hasil simulasi ada dua, yaitu bisa menunjukkan dalam bentuk grafik. Kalau di sini ada fitur namanya Graph-Pad. Kemudian juga bisa ditampilkan dalam bentuk tabel atau table pad. Untuk cara menggunakannya, klik saja di fitur yang diinginkan. Misal yang pertama kita coba Graph-Pad terlebih dahulu. Diklik bagian Graph-Pad-nya, kemudian diarahkan ke halaman kerja. Klik lagi. Nah, ini jangan lupa langsung dipin di pojok kiri atas. Ini ada bulatan kecil. Diklik di sini. Karena apa tadi kalau misal belum dipin, maka ini akan masih mudah berpindah-pindah dan rawan tersembunyi. Kalau ini nggak dipin, nanti kalau sudah di running terus hilang kan agak susah ya. Jadi jangan lupa saat sudah mengklik Graph-Pad, jangan lupa dipin terlebih dahulu agar ini nempel di halaman kerja seperti ini. Nah, bentuk grafiknya untuk Stella sendiri seperti ini. Nah, untuk mengisi keterangan-keterangan atau variabel apa yang dimasukkan ke dalam grafik, yang akan dimunculkan dalam grafik, caranya adalah tinggal diklik 2 kali di dalam grafiknya. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Di bagian kotak allowable, di ini, sudah tersedia semua variabel yang sudah kita masukkan ke dalam model. Nah, kita bisa memilih variabel-variabel apakah yang akan dimunculkan hasil simulasinya di dalam grafik. Untuk Stella sendiri, satu grafik ini bisa berisi maksimal 5 kurva berbeda. Maksimal. Jadi mau ditampilkan satu kurva atau grafik saja itu diperbolehkan. Kalau mau yang banyak maksimal adalah 5. Misal kita masukkan, ya untuk cara memasukkan adalah di kotak allowable ini, silakan diklik variabel yang ingin dilihat hasil simulasinya, diklik. Kalau sudah diklik, di tengah ini ada tanda 2 kali, bisa diklik agar variabel tersebut masuk ke dalam kotak seleksi yang nantinya akan dimunculkan di grafiknya. Misal kita mau lihat IPM perempuannya juga, dan juga kita ingin melihat IPG. Nah, misal seperti ini. Nah, di sini ada title. Nah, ini bisa diubah nama grafiknya. Misal di sini saya namakan simulasi IPG. Nah, kemudian kalau sudah diklik OK, nah akan muncul keterangan tambahan seperti ini. Jadi nanti kurva warna biru atau grafik warna biru itu akan menunjukkan tren atau simulasi dari IPM laki-laki. Kemudian yang warna merah itu menunjukkan IPM perempuan, dan juga yang ungu adalah menunjukkan IPG. Perlu diketahui di Stella sendiri untuk simulasinya menunjukkan bisa digunakan untuk menunjukkan tren ke depannya. Nah, untuk melihat simulasinya, jika grafiknya sudah muncul seperti ini, bisa masuk di bagian atas ini, run, diklik,
Nah, kita masuk di bagian run spec untuk mengatur panjang simulasinya nanti. Kita ingin melihat berapa tahun ke depannya. Kita klik run spec, akan muncul simulasi kotak dialog seperti ini. Nah, di sini ada length of simulation atau panjang simulasinya, ada from dan to. Nah, misal saya ingin data yang saya masukkan tadi adalah data tahun 2016. Kemudian saya ingin melihat bagaimanakah tren IPM perempuan, IPM laki-laki, dan IPG untuk 10 tahun ke depan sampai dengan 2026. Untuk IDT ini adalah banyak iterasinya, banyak pengulangan algoritma dari setelahnya. Biasanya kita gunakan satu saja. Bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan, karena tadi kita ingin melihat 10 tahun ke depan, kita lihat kita gunakan untuk tahun saja unit of time-nya. Kemudian yang lainnya dibiarkan seperti itu saja, kemudian klik OK. Kalau sudah diatur panjang simulasinya, untuk running-nya kita bisa klik di bagian pojok kiri bawah, paling bawah, paling kiri ada namanya run, segitiga ini agak besar. Ini diklik saja. Nah, ini akan muncul hasil simulasi atau tren dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2026 untuk IPML, IPMP, dan IPG-nya. Nah, seperti ini untuk grafik hasil simulasi. Kalau sudah di running, misal tidak ingin diubah untuk grafiknya, jangan lupa digembok terlebih dahulu. Di sini di bagian pojok kiri grafiknya ada gambar gembok. Ditutup dulu, karena misal nanti ingin melakukan simulasi yang lain, hasil simulasi awal tidak akan terpengaruh dengan yang simulasi yang lainnya, seperti itu. Kemudian kalau misal agak bingung ya untuk grafiknya, saya ingin tahu nilai real sudah dibuat itu berapa. Kalau di grafik agak susah ya untuk melihat nilai-nilai yang realnya. Nah, itu kita bisa menggunakan fungsi table path atau tabel. Caranya sama, diklik saja pada bagian tabel, table path, kemudian diarahkan ke halaman kerja. Jangan lupa dipin terlebih dahulu, langsung dipin agar tidak tersembunyi grafiknya, tabelnya. Cara mengisi tabelnya sama seperti grafik tadi, klik 2 kali di dalam tabel. Nah, kotak allowable-nya sama tadi kita klik, kemudian diklik tanda panah 2 ini agar masuk kotak seleksi. Kalau untuk di tabel cukup banyak ya untuk beberapa variabel yang ingin ditunjukkan. Kemudian IPMP juga kita masukkan, terus IPG ini kita masukkan juga. Nah, kemudian klik OK. Nah, ini akan muncul keterangan baru seperti ini. Nah, untuk running-nya kita langsung klik saja di segitiga di bawah ini, di running. Nah, akan muncul nilai real dari grafiknya tadi. Bagaimanakah tren IPML, IPMP, dan IPG untuk 10 tahun ke depan dari tahun 2016. Akan muncul seperti ini. Untuk memindahkan ke Word atau Excel, kalau yang tabel, ini bisa save as image, copy paste itu juga bisa, menggunakan fungsi screenshot juga bisa untuk grafik. Untuk yang tabel ini bisa diklik saja di kolom tabelnya, kemudian di copy paste, nanti di copy, kemudian dimasukkan ke Excel, itu akan sudah bisa langsung muncul. Misal ini IPML ya, saya klik, saya copy, masuk ke Excel, kemudian saya Ctrl V, pasti akan muncul hasil simulasinya tadi seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa digembok juga agar tidak terpengaruh untuk nanti simulasi yang nantinya akan dilakukan. Nah, ini untuk simulasi awal yang tidak ada pengaruh lainnya, jadi yang normalnya sendiri juga ada skenario. Jadi misalnya
IPG-nya adalah seperti ini. Pada tahun 2026, IPG daerah ini adalah sebesar 84,62. Jika saya ingin menaikkannya, bagaimana ya? Apakah bisa, misal tadi yang mempengaruhi IPG kan semua variabel yang ada di luar ini ya. Nah, apa yang terjadi misal nanti angka harapan hidupnya yang awalnya adalah 67,51 tahun, angka harapan hidupnya saya naikkan menjadi 80 tahun untuk perempuan. Apakah nanti akan menaikkan nilai IPG-nya atau tidak? Nah, itu bisa dicoba di Stella dengan menggunakan fungsi di sini ada namanya slider. Mungkin kita langsung coba saja. Kita ambil graph-nya sama table pad-nya juga bisa dimasukkan juga. Variabel-variabel yang ingin dilihat. Kalau kita running ini kan hasilnya sama seperti yang tadi ya, yang simulasi awal. Nah, kemudian apa yang terjadi misal saya ingin menaikkan nilai angka harapan hidup perempuan menjadi 80 tahun. Kita ambil di sini ada icon namanya slider. Kita klik, kemudian arahkan di halaman kerja seperti ini. Nah, untuk mengisi slidernya, ini kan slidernya masih kosong. Caranya adalah diklik 2 kali di dalam slidernya. Nah, akan muncul nilai kotak dialog seperti ini. Nah, tadi saya ingin melihat pengaruh angka harapan hidup. Klik saja, kemudian di kotak label kita klik angka harapan hidup, kemudian masukkan di kotak seleksi. Kemudian nilai minimal dan maksimalnya. Di sini sebenarnya untuk nilai minimal dan maksimal itu terserah Bapak, Ibu, atau teman-teman. Asalkan nilai yang akan diskenariokan nantinya itu berada di rentang antara minimal dan maksimumnya. Misal di sini saya pakai 0 sampai 100 saja. Ini sebenarnya terserah asal rentangnya nanti ada di dalam minimal maksimalnya. Kemudian klik OK. Nah, ini akan muncul keterangan seperti ini. Nilai awal dari angka harapan hidup adalah 6751 dengan hasil simulasi yang seperti ini, 84,62. Kemudian apa yang terjadi misal angka harapan hidup bisa saya naikkan menjadi 80 tahun. Ini sebenarnya di slider bisa digeser-geser langsung seperti ini. Tapi kalau misalkan kadang juga ada rentang yang cukup besar, misal koma-koma, nanti kan agak susah ya untuk menggunakan geser-geser ini di kotak kecil ini Bapak Ibu bisa menuliskan misal saya ingin 80 tahun. Nah, seperti ini. Jika sudah diketik, kemudian kita running ulang. Nah, bisa dilihat ada perubahan. Nah, kita bandingkan dengan yang atas tadi. Tadi nilai IPG pada tahun 2026 adalah sebesar 8. Nah, sedangkan apabila angka harapan hidup perempuan dinaikkan menjadi 80 dari yang awalnya tadi 60 sekian tahun, nilai IPG di daerah tersebut pada tahun 2026 akan naik menjadi 85,24. Dari sini kita bisa melihat bahwa dengan apabila harapan hidup masyarakat, kalau yang di sini kita skenariokan hanya perempuan naik, maka itu akan mempengaruhi kenaikan nilai IPG. Tentunya untuk nilai IPG sendiri kalau diketahui nilai IPG semakin mendekati 100 itu dapat dikatakan akan semakin baik.
Jadi tidak terdapat banyak ketimpangan gender di suatu daerah seperti itu. Bisa dilihat juga nilai IPM perempuannya juga yang awalnya 66,38 naik menjadi 86 tahun. Jadi selain meningkatkan IPG itu juga meningkatkan pembangunan manusia untuk perempuan di daerah tersebut. Misal selain saya ingin menaikkan angka harapan hidup, saya juga ingin menaikkan rata-rata lama sekolah di daerah tersebut. Itu bisa untuk skenario menggunakan slider itu bisa memasukkan beberapa variabel langsung, itu bisa tinggal ditambahkan saja slidernya, kemudian kita masukkan di sini misal rata-rata lama sekolah perempuan. Saya masukkan ini misal 0 sampai dengan sama saja ya, mungkin lebih gampang agar tidak terlalu berpikir. Nah, untuk rata-rata lama sekolah awalnya adalah 7,63 tahun untuk perempuan. Nah, misal 7,638 tahun itu sekitar lulusan SMP. Lulusan SMP ya. SMP 9 tahun. Misal apa yang terjadi, misal kalau perempuan di daerah tersebut rata-rata lama sekolahnya itu sampai SMA, lulus SMA 12 tahun. Maka apa yang terjadi dengan ini? Dengan dinaikkan angka harapan hidup dan juga dinaikkan juga rata-rata lama sekolahnya, kita coba running lagi. Nah, ini akan dapat dilihat juga perbandingannya naik lebih tinggi dari yang sebelumnya, yang IPG 8462 menjadi 85,90, dan juga yang IPM perempuan itu juga bisa naik seperti itu. Nah, ini untuk fungsi slider dengan menggunakan beberapa skenario yang ingin diinginkan. Jangan lupa di-unbox terlebih dahulu. Nah, kemudian slidernya kalau sudah tidak digunakan untuk simulasi, di pojok slider ada huruf U. Nah, ini bisa diklik agar mengembalikan nilai angka harapan hidup maupun rata-rata lama sekolah ke awal. Jadi bukan yang skenario tadi, agar tidak mempengaruhi hasil dari simulasi selanjutnya. Jangan lupa di normal. Nah, ini untuk menggunakan skenario seperti itu. Selanjutnya kita bisa melihat juga jadi variabel manakah yang apabila tadi kayak slider tadi diubah-ubah sedikit atau diubah berapa persennya, sensitivitas yang sangat tinggi. Berarti variabel tersebut perlu diberikan perhatian yang lebih seperti itu. Caranya kita bisa menggunakan sensitivitas, uji sensitivitas. Caranya adalah kita ambil dulu di sini graph pad-nya. Misal kita ingin melihat bagaimana sensitivitas rata-rata lama sekolah terhadap IPG. Di sini kita ambil sebelum kalau sensitivitas adalah kan kita ingin membandingkan di beberapa pengaruh variabel apabila dinaik turunkan di kondisi yang berbeda. Jadi kita akan membandingkan 3 kondisi. Misal nanti apa yang terjadi apabila rata-rata lama sekolah saya naikkan 50% dan saya turunkan 50%. Apakah itu sensitif terhadap perubahan atau tidak terhadap IPG, seperti itu. Jadi untuk membandingkan silakan diklik pada bagian komparatif. Kita pilih IPG, kemudian kita masukkan di kotak seleksi, kita namakan sensitivitas variabel RLS terhadap IPG. Oke, seperti ini.
Nah, ini kalau pakai komparatif, nanti ada tanda seperti ini, satu strip, berarti nanti ada pengulangan berapa kali, tergantung yang dimasukkan untuk perbandingan kurvanya, seperti itu. Jika sudah seperti ini, silakan masuk di bagian run. Ini bisa diklik. Nah, di sini tadi kita ingin melihat rata-rata lama sekolah perempuan. Bagaimanakah sensitivitasnya? Ini kita klik di rata-rata lama sekolahnya biar terseleksi. Nah, off run-nya karena seperti yang saya jelaskan tadi, kita ingin melihat 3 kondisi yang berbeda saat rata-rata lama sekolah turun menjadi dari 763 turun 50%, kemudian normal yaitu 7,63 tahun, kemudian apabila naik 50%. Itu seperti apa? Jadi off-ramp-nya kita isikan 3. Kita pilih untuk start-nya uji sensitif. Ini yang datanya ya, kalau normal 7,63, kalau turun 50% jadi 3,82. Kemudian untuk startnya itu yang pertama ya, yang turun jadi 50%. Kemudian N-nya itu adalah yang naik 50% dari kondisi awal, yaitu 11,45. Nah, jika start dan N-nya sudah diisi, kita klik set. Nah, jadi nanti grafik pertama ini adalah menunjukkan rata-rata lama sekolah, menunjukkan nilai lama sekolah itu turun 50%. Kemudian grafik kedua itu menunjukkan grafik yang simulasi awal tadi, yang normal. Kemudian apabila rata-rata lama sekolah naik menjadi naik 50% dari nilai awal, seperti itu. Kemudian klik OK. Nah, mungkin selain melihat dari sisi grafik, kita juga ambil tabel juga ya, mungkin agar nilainya seperti ini. Kita klik 2 kali, kita masukkan IPG. Nah, di sini akan kita membandingkan. Kemudian oke, nanti yang pertama itu berarti sama dengan kurva pertama yang di grafik, kurva kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika sudah seperti ini, kita running, kita klik run, nah, akan muncul grafik perbandingan seperti ini. Jadi saat rata-rata lama sekolah diturunkan 50%, nah ini karena jarak antar grafik itu cukup lebar, berarti menunjukkan bahwa variabel RLS itu termasuk cukup sensitif terhadap perubahan terhadap IPG-nya, seperti itu. Jadi kita untuk nilainya sendiri bisa dilihat di bagian tabel. Nah, seperti ini. Untuk menunjukkan sensitivitas. Jadi untuk setiap variabel nanti akan berbeda menunjukkan sensitivitasnya. Kalau semakin jauh jarak, biasanya ada variabel yang tidak ada perbedaan sama sekali walaupun diturunkan 50, dinaikkan 50%. Jadi nanti grafiknya akan berhimpitan. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak memiliki sensitivitas terhadap perubahan, seperti itu. Ini jangan lupa digembok. Nah, untuk menggunakan Stella seperti itu, dari penggunaan slider sampai dengan sensitivitas. Yang terakhir mungkin ada di sini ada validasi, untuk lihat apakah model tersebut dapat dikatakan valid ataupun tidak. Nah, untuk menggunakan Stella sendiri, untuk validasinya sebenarnya banyak macamnya. Bisa menggunakan uji perilaku model, bisa juga menggunakan uji struktural, dan sebagainya. Di sini saya contohkan untuk, mohon maaf tadi ternyata tahun dasarnya adalah 2018. Tidak masalah, untuk nanti bisa diganti. Nah, di sini saya
perlihatkan untuk salah satu validasi dengan menggunakan MAPE atau mean absolute percent error. Jadi tinggal dimasukkan saja apabila nilai MAPE-nya, rata-rata MAPE-nya adalah kurang dari 30% menurut Rusyawan DKK 2015, maka model tersebut dinyatakan valid dengan menggunakan kita bandingkan data asli dan juga data hasil simulasi yang awal tadi, yang ini. Nah, itu untuk validasi. Untuk validasi sendiri tergantung dari model yang dibuat nantinya. Sampai di sini sudah untuk penjelasan untuk yang ditanyakan. Silahkan, kalau yang ada yang ditanyakan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman habis ini kalau sudah diinstal aplikasinya bisa langsung dicoba. Karena biasanya kalau nggak langsung dicoba agak susah ya, karena banyak tahapannya seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Jadi ini tadi gini Mbak, apa namanya, karena kita harus barengan antara install dan praktek ya. Jadi saya nanti minta Mas Roni selaku co-host untuk mengirimkan hasil rekodnya. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti saya kirim, bisa tutorial pakai itu dulu untuk latihan seperti itu. Jadi mungkin terlalu ini ya Mbak ya, bukan cepat sih. Cuma seperti ini kan memang harus praktek, kalau enggak pasti lupa dan ini kudu apa ya istilah wong Jawa, kudulannya ya sering dipakai seperti itu. Oke, monggo mau dilanjut atau seperti apa? Mungkin untuk penjelasannya sudah dari saya. Mungkin kalau dari Bu Rini ada tambahan, boleh Ibu. Atau ya, sudah? Oke, terima kasih Mbak Kofifah. Jadi memang ini ada hubungannya dengan yang minggu yang lalu saya sampaikan ya, bahwa yang saya sampaikan itu adalah budaya pengaruhnya terhadap aspek makro ya. Nah, makro itu kan agregat, makro itu akumulasi, sehingga datanya ini adalah sensus penduduk ya. Misalnya kita mau menganalisis pengaruh budaya pendidikan, pengaruh budaya hidup sehat, pengaruh budaya ekonomi terhadap masyarakat pedesaan pesisir, berarti seluruh masyarakat pedesaan pesisir itu harus didata. Itu Bu Yuyun. Jadi seluruh masyarakat desa pesisir, makanya saya menyampaikan sejak awal itu, saya menyampaikan pengaruh budayanya itu terhadap makro, yaitu terhadap negara Indonesia. Nah, negara Indonesia itu kalau kita dari stakeholders perikanan kelautan, berarti kontribusi kita adalah masyarakat perikanan kelautan. Nah, masyarakat perikanan kelautan kita akumulasi dari desa-desa pesisir yang ada di wilayah kerja kita masing-masing. Jadi seperti pengalaman saya sebelumnya waktu kita diundang di Dirjen PKTL KLH ya. KLH itu adalah lingkungan hidup di di wilayah Kementerian Lingkungan Hidup. Waktu itu kita itu diminta untuk memberikan materi terkait dengan kesetaraan gender, judulnya. Nah, pada saat kita mempresentasikan ini ya, bahwa kesetaraan gender itu salah satunya bisa dilihat dengan indeks-indeks. Nah, indeks itu kita harus terukur ya. Kalau terukur berarti harus ada toolnya. Tidak bisa hanya kualitatif saja. Kalau kualitatif nanti diperlukan setelah dari indeks dari tool ini menghasilkan analisis ya, nanti kualitatifnya untuk menjelaskan. Nah, mereka semuanya kaget. Saya juga diseminasi di KKP kaget loh. Oh, ternyata SDM itu kita tidak hanya SDM yang ada di kementerian. Nah, kalau hanya SDM di dalam kementerian kan itu mikro gitu. Kalau mikro itu pengaruhnya untuk Indonesia, kontribusi positif kita itu nggak bisa dampaknya nggak signifikan gitu.
Oleh karena itu KLH mempunyai komunitas. Komunitasnya siapa ya? Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Semuanya itu menjadi komunitasnya, tanggung jawabnya KLH. Terus KKP juga gitu. Berarti semua masyarakat komunitas yang ada di wilayah kerja KKP, apakah kita itu sebagai fakultas ya perikanan kelautan atau dinas, itu harus menjadi perhatian kita gitu. Nah, tadi kan Bu Yun tanya, apa sih gunanya Stella ini? Stella ini adalah tool, ya, salah satu alat untuk memonitoring dan evaluasi ketercapaian indeks pembangunan manusia tadi yang menurut saya itu sangat berhubungan dengan budaya. Oleh karena itu, ketika saya diminta untuk memberikan sosial ekonomi budaya pesisir, saya lebih tertarik ya untuk memberikan aspek makro. Karena kalau mikronya itu kan kalau hanya di lingkup SDM KKP, di dalam lingkupnya KKP itu kan terlalu mikro dan dampaknya kita kemarin saya sampaikan bahwa sampai hari ini masyarakat pedesaan pesisir kita itu masih rentan, sangat rentan bahkan karena tidak ada perhatian ke sana gitu. Nah, sehingga pentingnya Stella ini hanya salah satu alat saja untuk memonitoring bagaimana pengaruh budaya positif itu terhadap pembangunan sumber daya manusia pesisir, karena itu akan menentukan Indonesia maju itu kan sumber daya manusianya gitu Bu Yuyun. Ya kira-kira itu penutup saya. Nanti jika tidak ada kendala ya kurang 2 kali itu ya nanti akan kita tunjukkan bagaimana menggunakan aplikasi Stella itu dalam rangka memonitoring pengaruh budaya positif tadi, tapi skala makro gitu. Sehingga nanti misalnya ada mahasiswa yang mau riset ya, skalanya makro ya, minimal satu desa itu di sensus. Nah, kita itu sudah sering kali minta data Dukcapil lah atau apa, itu tingkat desa itu mesti nggak lengkap gitu loh Bu Yuyun. Iya. Kendalanya gitu. Yep. Nah, padahal kan sekarang itu pembangunan Indonesia itu diarahkan ke desa. Nah, kenapa ke desa? Karena kan desa itu kalau di Indonesia itu besar ya, sudah bisa dikatakan makro. Ya kalau di Jepang, desa itu hanya berapa gelintir rumah. Kalau kita kan bisa ribuan namanya desa. RT aja ratusan ya, RW, akumulasi di desa. Sehingga kenapa pembangunannya di desa? Karena kalau ada kendala, misalnya datanya yang tadi saya kirim ke Bu Yuyun, itu kan di tingkat provinsi, kabupaten kota, paling kecil kabupaten kota. Nah, kita bisa membayangkan kalau ada kendala, misalnya kemarin itu kan, Jawa Timur itu indeks pembangunan manusianya masih jauh di bawah rata-rata nasional. Coba kalau misalnya kota kabupaten, apakah kita bisa mencari di mana letak istilahnya yang rentan itu di mana sih gitu. Nah, oleh karena itu saya selalu di KKP, di KLH, dimanapun itu berbasis desa. Sehingga nanti kalau ada skripsi, misalnya satu desa aja pesisir ya, jadi, melalui data yang sudah ada, yang tidak ada apa, ya dilengkapi, terus dimasukkan ke Stella. Terus Stella itu fungsinya juga bisa lihat trennya. Jadi misalnya nanti sudah ada satu data itu ya, di tahun, katakanlah misalnya ada yang skripsi tahun 2021. 2022, 2003 sampai itu tuh bisa dilihat trennya gitu loh Bu Yuyun. Yeah. Nah kalau trennya menurun kan berarti harus, ini jangan sampai menurun. Kalau jangan sampai menurun berarti apa skenarionya? Nah itu pentingnya di situ. Ya, tapi ya itu skala makro. Ya, oke itu Bu Yuyun sudah 953. Terima kasih. Monggo terima kasih. Mohon maaf ini mendua. Iya. Terima kasih Prof Rini, terima kasih.